I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati, Ibu Ade Mahniar SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi Filsafat Pendidikan Pancasila. Sebelum masuk materi, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktu untuk menyimak presentasi kami. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Perkenalkan, saya Alia Salsabila Ilonu dengan NIM 015014251148. Materi Filsafat Pendidikan Pancasila. Mengapa materi ini penting? Karena Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga menjadi dasar dalam dunia pendidikan, terutama dalam membentuk karakter. Pendidikan adalah proses penting dalam membentuk cara berpikir dan kepribadian manusia. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak dan berbudaya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmin SDK dengan NIM 015014252201. Nah, langsung saja pada latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diintegrasikan dalam proses pendidikan agar peserta didik memiliki moral dan identitas bangsa yang kuat. Nah, di sini terlihat bahwa Pancasila menjadi dasar dalam pendidikan. Tujuannya supaya peserta didik tetap memiliki nilai dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Nilai tersebut seperti gotong royong, keadilan, dan saling menghargai perlu ditanamkan sejak awal. Sekarang masuk pada pengertian filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan sistem pemikiran yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam merumuskan tujuan, isi, dan proses pendidikan guna membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Artinya, semua yang berkaitan dengan pendidikan harus berpedoman pada nilai Pancasila, mulai dari tujuan, materi, sampai proses pembelajaran. Semuanya diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Jadi, ada 3 landasan di dalam filsafat pendidikan Pancasila. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, yang pertama ada ontologi. Secara ontologis, pendidikan berdasarkan Pancasila itu memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, yaitu memiliki aspek jasmani dan rohani, sehingga pendidikan harus mampu mengembangkan keduanya secara seimbang. Nah, bagian ini itu menjelaskan tentang hakikat manusia. Manusia memiliki jasmani dan rohani, jadi pendidikan harus mengembangkan keduanya secara seimbang, tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan kepribadian. Yang kedua, ada landasan epistemologi. Nah, secara epistemologi, pengetahuan dalam pendidikan itu diperoleh melalui akal, pengalaman, dan nilai ketuhanan. Proses pembelajaran mendorong peserta didik untuk aktif, kritis, dan mandiri. Nah, pengetahuan itu bisa diperoleh dari berbagai hal, seperti pengalaman, pemikiran, dan juga nilai keagamaan. Karena itu, peserta didik dorong untuk aktif, berpikir, dan tidak hanya menerima materi secara pasif. Yang ketiga, ada aksiologis. Secara aksiologis, pendidikan berlandaskan Pancasila yang menekankan nilai moral, sosial, dan religius sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian ini, lebih menekankan pada nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang memiliki moral, etika, dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan Maha Esa, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
menjadi dasar dalam pembentukan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan. Nilai-nilai ini sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan musyawarah. Hal-hal tersebut, jika diterapkan di sekolah, akan membantu membentuk karakter peserta didik. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif, sehingga peserta didik bisa berperan dengan baik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, peran dan penerapan pendidikan. Pendidikan berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran, pembiasaan sikap, serta kegiatan di sekolah seperti musyawarah, gotong royong, dan sikap saling menghargai. Penerapannya bisa dilihat dari kegiatan di sekolah seperti kerja kelompok, musyawarah, dan sikap saling menghargai. Hal tersebut menjadi contoh nyata dari nilai Pancasila dalam kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan. Selanjutnya, adapun kesimpulan, yaitu filsafat pendidikan Pancasila menjadi dasar penting dalam membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara nyata dalam pendidikan dengan dukungan dari guru, sekolah, dan peserta didik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam pendidikan karena tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, dapat kita pahami bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai atau pembelajaran di dalam kelas. Lebih dari itu, pendidikan membentuk cara berpikir, sikap, dan kepribadian seseorang. Karena itu, pendidikan di Indonesia juga diarahkan untuk membentuk manusia yang berakhlak dan berkepribadian yang baik.